Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini pagi di Jumat di bulan Desember, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan setiap langkah kita diberikan kemudahan, kelapangan rizki dan kemudahan masalah-masalah kehidupan kita, sehingga pantas kita untuk bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Tentu ini adalah sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa tadi kita senantiasa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada umat Rasulullah SAW yang berusaha istiqomah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk bulan Desember ya, di tahun Masehi ini menjadi kegaduhan setiap tahunnya kalau saya cermatin ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian di bulan Desember ini yang menuntut sikap kita, menuntut sikap seorang muslim ya, seorang mukmin untuk bersikap, dan ini terus-terusan kelihatannya harus disampaikan karena masih banyak orang yang belum memahami terkait dengan hal ini, masih banyak orang yang belum memahami terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim taruhlah di bulan Desember ini terkait dengan ucapan selamat Natal maupun Tahun Baru ya. Jadi kejadian yang saya lihat hari ini ya, misalkan yang pertama adalah kejadian terkait dengan adanya keluar dari surat dari kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten maupun kota se-Sulawesi Selatan, terus kepala madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah se-Sulawesi Selatan, dan kepada kepala KUA kecamatan se-Sulawesi Selatan. Yang inti daripada suratnya tersebut ya menyampaikan agar ya setiap kantor yang tadi disebutkan ya, kantor kementerian ya, kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten maupun kota se-Sulawesi Selatan, terus sekolah-sekolah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan kantor-kantor KUA itu untuk membuat spanduk yang bertuliskan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya. Kejadian kedua ya, ada yang kemudian seorang yang mengaku aktivis ya toleransi beragama menyatakan bahwa ya saya muslim, dan kemudian kenapa tidak boleh menyampaikan selamat Natal, bahkan dia menantang umat Islam agar dicarikan ya di dalam Al-Quran larangan ya, dalam hadis larangan terkait dengan ucapan selamat Natal ya maupun Tahun Baru ya, dan akan memberikan uang 50 juta kalau misalkan menemukan larangan tersebut. Nah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap seorang muslim, seorang mukmin terkait dua fenomena hal ini? Maka kalau kita melihat ya, rumus daripada toleransi itu tiga ya. Kita sebagai umat Islam adalah umat yang toleran, sangat-sangat toleran ya. Dan kita umat Islam itu ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, maka bukan berarti kita sebagai umat Islam tidak toleran. Bahkan itu termasuk orang-orang terdepan, kaum yang terdepan dalam masalah toleransi. Sejarah membuktikan ya bagaimana umat Islam kemudian saking tolerannya ya, umat Islam dari sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai kemudian kemerdekaan sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleran ya. Karena definisi toleran itu ya, definisi toleran yang kemudian agak susah dipahami atau tidak dipahami oleh
orang-orang yang kemudian mengaku sebagai aktivis ya toleransi beragama. Ya, definisi toleran itu adalah tidak saling mengganggu, tidak saling memaksakan, dan saling menghormati. Ya. Dan dalam hal ini umat Islam memenuhi kriteria tersebut. Ya, orang Kristen mau Natalan silahkan. Ya, orang Hindu mau pergi hari raya silahkan. Orang Buddha silahkan. Ya, tidak ada yang kita tidak hormati. Ya, silahkan. Ya, kebebasan menjalankan agama sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2 itu merupakan keyakinan daripada umat Islam. Ya, jadi sangat salah kalau misalkan toleransi itu diartikan bahwa umat Islam harus ya gebiah-uyah ya mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat yang lainnya, ya umat-umat di luar Islam. Maka itu sangat-sangat salah. Ya, umat Islam dengan menghormati umat lainnya menjalankan ibadah, ya. Terus kemudian umat Islam tidak memaksakan umat lainnya untuk kemudian keluar daripada agamanya, memaksakan mereka dengan perkara-perkara keyakinan umat Islam kepada mereka. Misalkan orang Kristen disuruh sholat di masjid, umat Islam tidak pernah memaksakan seperti itu. Ya, orang Kristen disuruh membaca Al-Quran, tidak pernah umat Islam memaksakan seperti itu, karena umat Islam paham bahwa sholat di masjid itu adalah kewajiban umat Islam. Baca Al-Quran adalah kewajiban umat Islam. Dengan tidak memaksakan seperti itu, maka umat Islam sudah bersikap toleran, ya, bersikap toleran. Dan kemudian umat yang lainnya juga harusnya ketika mereka memahami sikap toleransi, maka mereka tidak akan memaksakan kepada umat Islam untuk melakukan perbuatan yang memang tidak diajarkan di dalam agama Islam. Ya, jadi di sini ya kalau saya lihat, ya, kunci atau rumus daripada toleransi beragama atau toleransi dalam kehidupan berbangsa dan beragama ini, maka yang pertama ya rumusnya itu antar umat beragama harus saling paham terkait keyakinan masing-masing, harus saling paham dan saling menghormati keyakinan masing-masing dan tidak memaksakan keyakinannya masing-masing kepada keyakinan yang lainnya. Ya, jadi kunci yang pertama adalah umat beragama ini harus paham ya bahwa tidak boleh antara satu saling beragama untuk saling memaksakan agamanya kepada agama yang lain. Ya. Umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal, nah itu sikap toleran. Umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru, misalkan tahun baru Masehi, itu toleran. Karena memang toleransi itu berdasarkan keyakinan daripada agama-agama yang lain. Maka orang Kristen tidak boleh protes, kok umat Islam tidak mengucapkan Natal, kok umat Islam tidak mengucapkan selamat tahun baru, ya. Itu bagian dari toleransi, tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan dan saling menghormati. Maka butuh kedewasaan antar umat beragama ini untuk saling hidup toleransi beragama. Umat Islam jangan dipaksakan untuk mengucapkan selamat hari raya yang lainnya, dan kita juga tidak boleh memaksakan umat lain untuk mengucapkan selamat hari raya kepada kita. Saling hormati, ya, saling menghormati dan kemudian saling tidak memaksakan. Ya, sehingga kalau misalkan umat Islam dituduh tidak toleran karena gara-gara tidak mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, maka ini salah kaprah, ya, salah kaprah. Dan orang yang mengatakan itu tidak mengetahui atau tidak memahami terkait dengan ajaran daripada Islam, meskipun mungkin dia agama Islam, tetapi tidak memahami. Ya, karena dalam Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, dan ini konsep dia toleran yang sangat-sangat luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya silahkan, ya tidak saling mencampuri, ya. Kalau misalkan ada orang di luar Islam mencampuri agama Islam, nah ini tidak toleran. Umat Islam kemudian mencampuri agama yang lain, maka itu juga tidak toleran. Maka Islam itu sangat mengajarkan konsep toleransi beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan. Ya, kita hidup berbangsa, silahkan. Kalau beribadah, kalau kita menjalankan aktivitas keyakinan kita, silahkan semuanya, ya. Dan ini konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam agar kemudian bisa memahami, bisa menghargai agama-agama yang lain, ya. Tidak mengganggu, ya, orang-orang yang lain menjalankan aktivitasnya. Misalkan Kristen menjalankan aktivitas di gereja, umat Islam nggak boleh mengganggunya, nggak boleh, haram, ya, nggak boleh.
Ya, maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan keyakinannya, ya, keyakinan silahkan. Kita juga dengan Islam, dan umat Islam tidak boleh diganggu juga ketika beribadah. Ya. Jadi rumus yang pertama daripada toleransi beragama ini, umat beragama di Indonesia harus dewasa mensikapi. Ya, umat beragama di Indonesia harus saling memahami terkait dengan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada umat Islam terus kemudian tidak mengucapkan selamat Natal, tahun baru, ya sudah dipahami itu keyakinan daripada umat Islam. Ya, toh tidak berkurang umat Islam tidak mengucapkan seperti itu, apa kepentingannya buat umat yang lain? Ya, ya seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami. Umat beragama itu harus mulai benar-benar mengamalkan, mempraktekkan konsep, ya, toleransi beragama itu tidak hanya di lisan tetapi kemudian dalam praktek yang nyata, ya. Jadi umat Islam jelas, ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi umat Islam hari ini tidak boleh memang mengucapkan selamat Natal, tidak boleh memang mengucapkan selamat tahun baru berdasarkan keyakinan dan akidah kita, ya, untuk tidak mencampurkan antara ajaran kita dengan ajaran-ajaran yang lain, ya. Batasannya jelas, lakum dinukum waliyadin. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka termasuk kaum tersebut. Maka umat Islam hari ini ketika kita tidak mengucapkan itu, maka itu adalah bagian daripada akidah umat Islam. Dan ini harus dipahami oleh umat-umat beragama yang lainnya, ya. Sehingga tidak ada nanti tahun depan kemudian kejadian seperti ini lagi. Yang kejadian umat Islam diperintahkan untuk bikin spanduk, ya, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, tidak ada lagi, ya. Jadi ini adalah bagian kebebasan yang memang kebebasan itu dijaga oleh negara, ya. Bagaimana dalam pasal 29 itu setelah pasal ayat ke-1-nya mengatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pasal keduanya mengatakan negara yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat, ya, menurut agama dan kepercayaannya itu, ya. Jadi ini yang pertama, umat beragama harus saling mulai memahami terkait dengan konsep toleransi beragama yang sesungguhnya. Yang kedua, ya, yang kedua ini buat orang-orang yang meyakini, taruhlah umat Islam yang meyakini bahwa misalkan menurut keyakinannya itu bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh, ya silahkan saja, ya, silahkan saja, tidak usah gaduh di media, ya, tidak usah memprovokasi umat Islam, ya. Silahkan kalau menurut keyakinan Anda seperti itu, ya, keyakinan yang Anda miliki Muslim, Anda seorang Muslim dalam keyakinan Anda meyakini seperti itu, silahkan. Ya, silahkan, namun jangan berbuat gaduh di media, ya, memprovokasi umat Islam, mengadu umat Islam dengan umat yang lainnya, seolah-olah umat yang mengatakan tidak mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru adalah orang-orang yang intoleran, orang-orang yang tidak toleransi. Ya, ini tidak boleh, ya. Dan Anda ketika seperti itu maka Anda diamlah, ya. Apa yang Anda sampaikan itu untuk Anda sendiri sajalah, silahkan, ya. Toh semuanya itu, ya, nanti akan dihisab berdasarkan sendiri-sendiri. Anda berbuat seperti itu, Anda akan dihisab. Kami pun ketika meyakini bahwa tidak ada ucapan Natal, tahun baru untuk umat Islam, maka hisab itu akan kepada kami. Silahkan aja, hisab itu akan kepada kita masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita yakini. Jadi yang kedua, ya, para penggiat, ya, toleransi beragama yang mengatasnamakan toleransi beragama, silahkan Anda, kalau Anda meyakini seperti itu, silahkan amalkan, dan tidak usah berkuar-kuar di media, nggak usah memprovokasi umat, nggak usah mengadu antar umat yang satu dengan yang lainnya, ya, nggak usah, ya, karena ini justru nanti akan membuat toleransi beragama itu akan menjadi hancur. Nanti umat yang satu dengan umat yang lainnya itu akan berantem. Umat yang satu dengan yang lainnya itu tidak akan terjadi kedamaian, ya. Jadi nanti bagaimana Indonesia bisa menjadi sebuah bangsa yang hebat kalau misalkan umatnya aja masih di sini dalam perkara ini masih berantem. Yang ketiga, ya, rumus terkait dengan toleransi ini, yang ketiga adalah kehadiran negara dalam perkara ini, ya. Dalam perkara ini, negara harus menegakkan keadilan, ya. Negara harus, ya, kemudian bagaimana bersikap, ya, bagaimana bersikap seadil mungkin dalam perkara-perkara toleransi beragama ini, ya.
Maka bagaimana negara menghargai umat Islam yang taruhlah hari ini memang menjadi mayoritas penduduk bangsa ini. Ya. Janganlah kemudian mengeluarkan surat-surat yang kemudian justru akan memancing riak-riak umat Islam, ya. Seperti halnya surat Kanwil, ya. Kanwil Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, maka itu pun kemudian akhirnya mendapatkan reaksi dan penolakan dari berbagai tokoh dan elemen umat Islam di sana di Sulawesi Selatan, dan konon katanya dapat kabar bahwa surat ini dibatalkan, ya, tidak jadi dipraktekkan karena protes, ya, dan kemudian mendapatkan keberatan daripada tokoh dan umat Islam di Sulawesi Selatan. Jadi negara ini harus sensitif lah, ya. Negara harus sensitif, negara harus hadir bersama rakyatnya, ya. Kalau hari ini misalkan umat Islam memang keyakinannya untuk tidak mengucapkan selamat Natal dan tidak mengucapkan selamat tahun baru, ya dihargailah. Ya, toh negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk melaksanakan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara harus hadir dan mengamalkan pasal 29 ayat 2. Ya. Ya, jangan hanya isinya saja yang ada dalam Undang-Undang Dasar, ya, pasal 29 ayat 2, tapi kemudian dalam realisasinya, prakteknya negara tidak menghargai itu justru, ya. Maka negara harus hadir di sini, membuat aturan, membuat rule, ya, dan kemudian membuat kebijakan yang kemudian mengayomi semua agama. Taruhlah dalam perkara di sini adalah umat Islam, ya, dalam perkara ini adalah umat Islam yang kemudian dipancing reaksinya untuk memberikan respon terkait dengan rule dan aturan yang dibuat oleh negara. Jadi peran negara ini sangat penting, ya. Jadi tolong jangan membuat, ya, kebijakan, aturan, ya, kemudian atau namanya edaran yang kemudian memancing reaksi umat Islam. Negara harus bijak lah, ya. Negara harus berpikir bahwa bagaimana konsep kehidupan kerukunan beragama ini, terutama di sini adalah terkait dengan umat Islam, karena tidak bisa dipungkiri umat Islam adalah umat terbesar di negara ini dan umat yang terbesar memberikan kontribusinya terhadap negara ini. Ya. Yang kedua, ya, dalam prinsip menghormati, ya, menghormati terkait dengan peribadatan. Taruhlah misalkan bulan Desember ini, ya, umat Kristiani melaksanakan ibadahnya Natal maupun misalkan tahun baru, maka negara juga harus hadir. Ya. Tadi di dalam keyakinan kita bahwa kita tidak boleh mengganggu peribadatan orang lain, ya. Kita umat Islam bersikap toleransi, tidak mengganggu, tidak memaksakan dan menghormati peribadatan lain. Maka dalam beribadah, misalkan dalam bulan Desember ini orang Kristiani melaksanakan Natal, maka negara harus hadir menjamin keamanan untuk orang-orang Kristiani ini, ya, untuk umat Kristiani ini, menjamin keselamatannya, menjamin ketertibannya, menjamin kemudian terlaksananya dengan baik, ya. Dan jangan sampai kemudian negara tidak hadir sehingga kemudian diambil oleh sebagian elemen ormas Islam yang notabene adalah ormas bagian daripada ormas Islam. Jangan seperti itu, ya. Dan ini kemudian menimbulkan multitafsir dalam pemahaman, dan ini sangat memicu terkait dengan sangat rentannya, ya, rentannya umat Islam satu dengan umat yang Islam yang lainnya saling berbenturan, ya. Negara harus hadir, negara yang harus mengamankan itu bukan ormas-ormas Islam, ya. Negara yang harus menjamin kemerdekaan peribadatan semua umat, ya. Orang Islam bagaimana aman ketika menjalankan sholat di masjid misalkan. Orang Kristen bagaimana aman beribadah di gereja. Orang Hindu beribadah di tempatnya ibadahnya. Orang Buddha beribadah di tempatnya. Itu semuanya dilindungi oleh negara dan negara harus hadir di situ. Nah, jadi di sini peran negara itu sangat-sangat kuat. Jangan sampai kemudian dilempar kepada umat Islam sehingga umat Islam kemudian ada, ya, menurut istihadnya kemudian mengamankan gereja-gereja seperti itu. Tidak layak lah, tidak pantas. Di tengah umat Islam yang lain, ya, menolak terkait dengan Natal dan Tahun Baru, kemudian umat Islam yang lainnya menjaga gereja. Meskipun itu adalah bagian daripada istihad, tapi kemudian ini sangat rentan membenturkan antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Maka negara harus hadir, ya, negara harus menjaga keamanan umat apapun yang ada di Indonesia untuk melaksanakan ibadahnya, ya. Hari ini kan banyak aparatur negara, ya,
ada polisi, ada tentara, terus kemudian Satpol PP, bisa dimanfaatkan untuk mengamankan peribadatan umat Islam, umat Kristen, terus umat Hindu, umat Buddha maupun umat yang lainnya yang memang agamanya diakui di Indonesia, ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan kita tidak gaduh lagi seperti ini. Ya, umat Islam sudah paham bahwa mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru tidak diajarkan di dalam Islam, dan kemudian orang-orang ya aktivis toleransi beragama nggak usah memaksakan. Ini bagian daripada keyakinan kami. Dan saya, para ustadz yang lain, para ulama yang lain berkewajiban untuk menjaga akidah umat Islam ini. Bukan kami tidak toleransi beragama, justru ini konsep toleransi beragama dalam Islam. Justru ini konsep beragama yang diajarkan dalam agama Islam. Kita saling menghormati, tidak saling memaksakan, dan kemudian tidak saling mempengaruhi, dan kebebasan menjalankan ibadahnya ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.